macam udah dicoba juga pastinya ya. Dan ini ngebawa Begetron memang berlangkah sangat-sanget cukup jauh. Yap, itu tadi. Udah terlihat dukungan. Jadi game yang kedua akan menjadi milik Begetron atau Geek Farm. Gak kedengaran game kedua. Begetron atau Geek. Boleh 1 sama atau 2-0. Oke deh, kalau begitu di game yang kedua, mana suaranya? Oh, wah ini rame banget ternyata ya. Rame, Bu. Full house sampai di tribun-tribun legend di atas ya. Yang mythic grading di depan ini. Yang di bawah ini. Wah, parah. Mythic grading, lesehan mereka. Iya. Tapi ini dia, early dengan adanya Rafaela Om sebagai hero yang enak banget buat hating. Yap, Rafaela yang memang selalu bisa membuat rekan-rekan yang lain ini sustain dengan selain daripada efek heal. Ada poin plusnya di mana ada movement speed juga yang bisa diberikan. Dari set emblemnya terlihat sekarang adanya 2 mungkin emblem tank yang dipakai oleh Geek Farm. Sedangkan di mana mereka jelas ya ini akan berhadapan dengan beberapa emblem yang cukup warna-warni ya dari Begetron Alpha dan teamfight. Oke, akan ada teamfight dan benar saja Sorizo akan kehilangan dari Vira Garmornya, tapi untungnya masih bisa dengan immunity yang dia miliki. Pergi dulu ke arah yang lain. Pelan-pelan ya, setupnya pelan-pelan dulu. Cuman saling beradu poke aja, tidak akan ada agresivitas yang berlebih dan terlihat kali ini dari Geek Fam, mereka cukup agresif dan mengontrol dari segi mapnya Om. Ya puset Aboy, pede banget. Kasih efek kejut aja dulu. Ya apalagi itu kan memang yang dari kemarin kita selalu melihat kan Aboy dengan Valentina atau mungkin bahkan dengan Varami sendiri. Dan objektif turtle yang spawn sekarang dikarenakan tadi kita melihat indeksnya. Banyaknya crowd control. Buset dan langsung aja penalty zone. Dan juga satu flicker tadi dikeluarkan secara bersama tapi Super Ken masih cukup sulit untuk bisa menjangkau Baloy. Tapi Baloy mau gak mau harus mengeluarkan lagi ke arah satu flicker dia miliki. Tapi Baloy masih sepertinya selamat. Hanya saja pada berbeda looknya. Sendirian berjuang dan seperti langsung dan first blood kembali mencari milik dari Begetron Alpha. Dan turtle-nya menjadi milik dari Kipau di mana pertempuran akan kali ini langsung dijago dilanjutkan lagi oleh Begetron. Apakah mereka mengejar sampai belakang? Yap, oke. Dan juga dengan ada Ibalski yang tadi memang tidak tumbang namun dirinya pun harus meninggalkan area pertempuran di Turtle sehingga Nile-nya yang mau gak mau menjadi garda terdepan. Dan akhirnya dari Begetron Alpha mereka dapetin keuntungan yang cukup banyak nih. Ya tapi cukup mengejutkan karena tiba-tiba saja tim fight diinisiasikan langsung. Iya. Itu membuat aku cukup kaget karena wow penalty zone langsung dibuka meskipun memang tanpa persiapan di mana damage-nya ini masih belum siap atau tadi Nile-nya sedang melakukan turtle. Tapi turtle-nya didapetin kan sama Geek Fam, tapi junglernya hilang. Apakah itu pertukaran yang cukup adil Om? Kalau aku bisa bilang sebenarnya masih oke lah buat di early game ya karena selisih goalnya pasti nggak terlalu jauh juga. Cuman memang mahal ketika ada jungler yang jatuh berarti akan ada XP yang terhambat untuk dia bisa ngejar nanti lawannya. Farmingnya agak lama ya. Nalo Baloynya udah level 4 Retribution udah dikeluarkan pula untuk bisa mendapatkan satu purple buff untuk Baxia. Tapi Baloy terjebak di dalam playground yang dimiliki oleh pemain Begetron Alpha. Baloy mau pergi ke arah mana? Jet Kundo, Sunpo semuanya dikeluarkan. Hey, ditendang dijauhi tapi masih ada satu wali baptisan. Baloy terbakar tubuhnya tapi masih bisa selamat satu hit terakhir. Selesailah sudah namun depannya berbeda. Dari Spin langsung dikeluarkan Super Ken. Akankah kali ini bisa bertahan tapi Nile numpang lewat dari altar dan ini adalah talent prediction. Bertambah satu ya. Bertambah satu ya. Prediksi. Tenang, ini prediksi bukan vote teman-teman. Oh iya benar, kalau vote nanti tanggal 4 ya. Iya, itu. Tapi untuk sejauh ini, fokus dari Begetron Alpha kali ini bakal coba untuk memandang nih ke arah dari Marquee. Bakal ditandain, mark the Marquee. Wow. Wow Dragon-nya terdiam di atas pun ada Holy Baptism. Cukup banyak kejadian untuk bisa memperhatikan pergerakan dari Baloy dan Baloy pun. Mau nggak mau harus pulang kembali, baru juga ikut main, disuruh pulang lagi. Disuruh mundur lagi, namun kali ini dengan adanya turtle yang kedua, setup sudah mulai dilakukan dengan adanya Nile dan Super Ken. Sama-sama dengan adanya tank jungler, Om sama-sama bisa pegang duluan. Ya, meskipun memang bisa dipegang, misalnya nanti oleh Super Ken, masih ada heavy spin untuk menjauhkan dia. Jadi untuk adu retreat bisa dipegang Geek Farm. Yap, again turtle-nya menjadi milik dari Nile dan juga kali ini berhasil untuk bisa menendang dan juga menjauhkan. Di mana untuk kali ini Ken-nya berhasil langsung dengan heavy spin, tapi Ken masih berhasil selamat. Adalah sisa di langsung meloncat ke penalty zone. Kena ke arah 3 player dan Sibe. Ada efek ledakan di dalam tubuhnya. Ada Aboy di bagian belakang. Akankah Sibe berhasil selamat karena sedikit lagi bisa dimiliki oleh Sibe. Dan Sibe harus menghilangkan karena terkena efek
palu sebesar pengeluaran. Wah, ini pengeluaran kalian gak bakal gede karena gratis ongkir berkali-kali dari Grab Unlimited. Gak akan besar seperti palunya Terizla, namun look Om, ini benar-benar lagi sedang on fire. Wah gila, Look dengan penalty zone yang memang sangat on point juga tadi. Dan di mana kita bahas, di mana Bigetron Alpha kalau memang mereka mau melakukan teamfight, mereka harus siap dengan ekspektasi bahwa secara damage sekarang Gigfam lagi unggul. Dari damage-nya juga, dari item mungkin yang sudah diselesaikan. Baloyski ini, dia bisa melakukan setup untuk nendang siapapun juga. Tadi kalau kita lihat di bottom lane, ketika dia sedang melakukan setup, dia kena flank tackle. Makanya tadi batal kan buat tendangan Way of Dragon-nya. Tapi tidak ketika ada di area turtle. Dan Baloy ini selalu mengganggu masuk ke jungle lawan. Posisi CV-nya udah semakin terdorong, Baloynya masuk terlalu dalam, Baloynya mencoba untuk bisa menggocek dan juga ke buying time. Tapi apalah daya dia sendirian dikeroyok oleh 4 orang, 1 kecamatan di situ, Pak. Tapi tidak ada yang sia-sia. Dia sacrifice dirinya, ternyata Markinya juga dapetin space di arah bawah. Namun Marki diusir jauh banget. Nail sudah hadir, siap untuk bisa memberikan sebuah backupan dan heavy spin langsung dikeluarkan. Wave minion dihilangkan dan Naboy masih berhasil mundur juga bersama dengan rekan-rekannya. Dan lihat bagaimana looknya ternyata dapetin juga turret di arah atas Om. Ini keuntungan besar untuk Gigfam. Nah, bisa dibilang mahal ya buat Bigetron Alpha karena mereka harus merelakan untuk turretnya hilang. Sedari tadi Look belum join fight lagi. Terakhir kita lihat dia ada di turtle, setelah itu dia ada di bagian top dan tidak ada yang mengganggu sama sekali pergerakan dari Look. Ini udah mulai fokus ke Markinya, sedangkan jadi looknya nih Bebas. yang bebas. Dan ini dia turtle yang ketiga sudah muncul. Apakah akan menjadi perfect turtle? Karena retribution dari Nail ini ngeri banget loh. Apalagi dengan adanya Aka yang enak banget buat kontes. Oke, Ken sudah hadir, Ken siap menabrak. Dan ada pergerakan Look yang diberhentikan di atas sabut tapi super pergi. Satu pick up yang begitu baik. Berhasil langsung didapatkan bakal untuk sekarang. Moreno pun langsung menghilang di atas sebelah sisa Niti. Gak memberikan impact terhadap siapapun. Bahkan pertempuran yang terjadi lagi pada berbeda. Super Ken yang dikeroyok sendirian. Wow! Ken hilang. Baloyski, flicker, bener-bener ngalangin Super Ken untuk pulang. Dan akhirnya satu persatu pemain dari Bigetron Alpha yang berhasil untuk dihilangkan. Kembali Gigfam memenangkan fightnya dan keuntungan kembali terjadi. Ya, mereka akan mendapatkan turtle meskipun sekarang mereka bisa dipukul mundur. Tapi Metarat juga dicabut oleh Gigfam. Ya. Sangat banyak sekali objektif yang langsung bisa diamankan Gigfam. Wah, ngeri banget sih. 3 alter turret kali ini sudah berhasil untuk dirontokkan oleh Gigfam. Dan dari Lord yang bentar lagi juga bakal muncul. Perfect turtle karena sudah didapatkan oleh Nail. Jaraknya udah kelihatan ya. Iya. Ada sekitar 4 ribuan loh udah. Network yang terlihat dan Baloy. Again, dia masuk terlalu dalam Baloy. Mencari bolasi Holy Baptism. Terus dikeluarkan Baloy. 1 hit terakhir dan CV mendapatkan makanan. Yap, dan Baloy ini tipikal yang sangat-sangat berani tuker ya. Ya, dia sacrifice. Yep. Biar teman-teman yang lain bisa dapetin space juga atau dia mancing source skill untuk dipakai ke dia. Ini terlihat sih dengan adanya tadi Holy Baptism yang dibuka. Namun fight terjadi di area purple buff di mana ternyata cicilan-cicilan Angry Gloom ini ngebuat dari Nail dan Aboy juga udah harus memilih untuk mundur ya. Yap. Gak terlalu burst tapi lama-lama kerasa. Karena ingat ya, di balik sebuah cicilan terdapat banyak Tekanan. Betul. Nah itu dia. Itu yang terus terjadi ya lewat Angry Gloom yang emang benar-benar diberikan. Tapi Aboy pede banget jalan sendirian loh. Itu bukan di wilayahnya. Tapi itu adalah jalan dari tim Bigetron Alpha dan udah ada konsil. Siapa lagi yang akan menjadi korban dengan langsung ditendang. Dan juga udah ada Marki di area berbeda tapi Marki masih belum bisa mengatakan damage yang cukup. Bahkan sekarang Moreno yang akan ke Blackstone berhasil dikeluarkan tawaran 1 hit terakhir. Tapi Moreno pun langsung menghilang. Moreno pun langsung lejap tapi Super Ken langsung dihajar lagi. Mereka pede banget menghancurkan Bigetron Alpha di tiap lini ya. Wow, itu dia. Tidak ada Black Shoes tadi untuk Super Moreno dan satu-satunya pemain yang bawa Purify adalah Shive seorang. Dan akhirnya Wave Dragon dilancarkan dengan maksimal untuk Super Key maupun dari Super Ken dan Morenonya Om. Ya, lebih ke siapapun yang nantinya dipilih oleh Baloyski itu yang akan ditarget Iya. oleh Gigfam. Dan itu yang terjadi secara terus-menerus dan bahkan lagi. Kita melihat mereka menang team fight, mereka udah ready lagi buat objektif. Sekarang Lord yang bisa menjadi tujuan untuk Gigfam, kalaupun mau dikontes sekarang Super Ken sedang tertinggal levelnya dibandingkan dengan Nail. Wow, jarak sudah semakin jauh nih. Di antara tiap player yang dimiliki oleh Gigfam dan juga Bigetron Alpha. Marki, level 12 CV. Masih level 11, sementara Luke
terlihat di kejauhan. Yap, dan masih ditarik ulur terlebih dahulu. Gold lead dipegang oleh Geek Fam untuk sejauh ini. Kontrol mapnya juga dipegang, tapi lihat bagaimana fight udah mulai terjadi. Waduh, Woldinya udah langsung dikeluarkan, tapi Marky bahkan untuk sekarang looknya berhasil dengan penalti zone yang connect lagi ke arah beberapa player, tapi Last Insanity bahkan sekarang Epic Spin yang connect ke arah satu player di mana Super King berhasil dihancurkan. Aboynya mulai maju lagi ke bagian depan, ada beberapa player dimiliki oleh Pinkerton. Apakah memiliki cukup pakai di mana mereka Geek berhasil untuk bisa menghancurkan satu persatu pemain dari Pinkerton apa dan satu yang terakhir Marky double kill terhadap tim yang pernah dia bela. 4 pemain yang hilang dari Bigetron Alpha. Di saat adanya team fight, disitulah dari pemainmu hilang 4. Wow. Itu yang ngebuat kali ini dari Geek Fam bisa mendapatkan Lord secara free, Om. Ya, Heavy Crossbow juga tadi tersedia di momen yang terakhir lagi gitu loh. Berarti tim fight-nya cukup panjang. Tadi Shiva juga sliding tackle ke depan ya. Yep. Dan satu yang jangan kita lupakan adalah heavy spin yang selalu dipergunakan oleh Nile. Dia dari belakang muter. Dia nge-flank muter dan tadi dia dapetin super kick. Dikunci di pojokan dan tim fight langsung dimulai lagi oleh Geek Fam. Yap, wah ini posisi dari Shiva benar-benar harus diperhatikan kembali karena udah mau di belakang pun tetap ya itu. Dikejar. Kena flanking, kena tabrakan-tabrakan dari belakang. Yep. Dan dengan banyaknya sisi yang dimiliki oleh Geek Fam di sini, mereka sudah mulai bisa mencari dan Balowski dari menit awal juga. Kita tahu mungkin dia bisa ditumbangkan 1 lawan 4, 1 lawan 3, tapi tetap ketika semua terfokus ke Balowski, akhirnya item teman-teman yang lain udah jadi dan dia akan menyusul untuk menyelesaikan item dia juga. Satu inner turret di tengah udah berhasil dihancurkan. Nikmat banget loh mereka. Lord udah bergerak di bagian bawah. Objektif satu persatu udah mereka rubuhkan. Tapi Nile terlihat ada lagi satu konsil kemana ke arah perginya karena Super Ken langsung pasang pada di bagian depan sedikit lagi habis dalam tubuhnya. Bahkan healingan yang langsung dikeluarkan oleh Rafaela pun tidak bisa memberikan begitu banyak healingan terhadap rekan-rekannya. Siap, bestaretnya hancur. Harus direlakan begitu saja. Defensif masih coba untuk dilakukan oleh Bigetron Alpha namun Geek Fam mereka tidak akan ngasih celah sedikit pun. Magic Sentry sudah diaktifkan namun kali ini Bigetron Alpha masih bisa bertahan walaupun menukarkan dengan adanya satu base turret di arah bawah. Satu base turret di bawah udah tumbang. Ini adalah effort yang sangat-sangat baik yang udah dilakukan oleh Geek Fam ya. Yep. Dengan satu Lord tersebut mereka bisa nembus sampai situ. Ya itu sangat-sangat maksimal sekali. Dan pergerakan dari Geek Fam juga yang dimana mereka bermain super agresif ya. Dari Abo yang kita lihat mungkin beresiko. Tapi kan dia bermain agresif dengan Valentina dia. Tapi dia punya space, dia punya cadangan juga. Dengan skill escape. Ada Black Shoes yang selalu diambil oleh Iya. Aboy. Itu ya buat escape tambahan lagi. Ya dan itu jadi jaminan dia juga. Setiap kali ada Shadow Strike, Arcane Shade, dia masih bisa kabur. Dan damage yang diberikan oleh Aboy, ini udah bukan damage biasa. Ini Valentina dengan hampir full item, kurang Iya. satu. Dan nggak jadi buang-buang spell kan. Iya. Flickernya dari tadi benar-benar juga. Bahkan kadang flickernya dipakai buat offense. Buat ngejar. Iya buat ngejar, buat melakukan adanya serangan demi serangan. Tapi kembali netral lagi temponya. Karena sesaat pun bakal ada Lord nantinya yang sudah ter-enhance. Namun Bigetron Alpha mereka masih cukup bersabar dulu. Begitupun dari Geek Fam. Walaupun mereka terlihat sangat-sangat unggul dengan adanya 8.000 network gold lead-nya. Yep. Dan Marky terlihat ya jadi tuan tanah, raja garam apapun itu 11.000 sendirian. Ya dan itu adalah Iritel. Iritel yang overfed. Gak diganggu dari awal, menyelesaikan itemnya cepat. Dan damage juga splash damage kan. Iya, dan ini hero nyaman juga kan. Hero Dari kemarin nyaman. kita lihat udah bagaimana Marky dengan spam retailnya. Ya udah ke spam ya. Oh tadi dapat lagi ke spam gak? Spamnya di playoff lagi. 5 game berturut-turut nih. Push MMR udah kelihatan bagaimana dengan kenyamanan dan juga positioning dari Marky. Di game yang pertama tidak tumbang dan sejauh ini 14 menit game kedua masih no death untuk Marky-nya. Masih terjaga ya. Dari game pertama belum ada death. Game kedua juga masih belum ada death. Dan Makanya. sekarang bahkan Lordnya lagi ditarik lagi oleh Geek. Dan ini membuat Bigetron Alpha semakin kesulitan. Yap. Dan yang aku suka dari Geek adalah mereka masih memposisikan diri mereka nih. Masih harus bisa cari celah lagi buat bisa menang. Lihat 3-2 sekarang. Oke, Aboy. Kali ini terjebak Aboy. Ada Black Shoes yang dia keluarkan, ada Flicker. Marky. Tepat waktu bagus banget dan hilang semuanya. Sebuah pancingan yang luar biasa dilakukan oleh Geek Fam dan Monster Kill.
hilang 3 player. Mereka tidak butuh Lord sepertinya. Mereka akan langsung push terhadap base utama dari Pikaton. Apa kita lihat saja seperti apa yang akan mereka lakukan. Karena untuk kali ini Immortal di dalam tubuh dari Super Sorizo. Dengan tidak adanya Biragarmo di dalam tubuhnya, Immortal sudah mulai pecah untuk kali ini. Belum ada Last Stand tapi Immortal adalah Last Stand tapi tidak bisa memberikan impact apapun. Tapi Super Ken hanya menjadi usaha yang sia-sia. Dan game menjadi milik Geek Fam kembali. Wow, 2-0 terjadi dan Geek Fam benar-benar sulit untuk disentuh oleh Bigetron Alpha. Dan mereka benar-benar juga membaca keys to victory yang benar-benar sinergi. Bagaimana mereka